Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini kita mau mulai fellowship kita. Kita mau pujian dulu ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya, amin. Kita akan masuk ke dalam pujian kedua. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin di setiap waktu, besar setia-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Besar setia-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini Tuhan. Kami boleh memuji nama-Mu Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan.
Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang Tuhan yang akan disampaikan oleh Oma Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mengurapi Oma sehingga apapun yang disampaikan Tuhan semuanya berasal daripada-Mu. Dan juga urapi setiap kami supaya kami boleh diberkati Tuhan mendapatkan rema dari firman yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan sesi sharing firman ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Pak Lukas. Yang kami benar firman Tuhan. Halo? Ya, Mas, sudah keluar, Oma. Ya, sudah keluar. Sip. Oh, aduh, Pak Kano, Oma ini gaptek, ini repot. Sebentar ya. Bentar. Pelan-pelan aja, Oma. Pelan-pelan aja. Ya, mari kita berdoa, saudara-saudara. Halo? Halo, ya, Pak Oma, dilanjut. Ya, Bapak yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini, Tuhan beri kesempatan saya untuk berbicara di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau banyak sekali halangan, tapi Engkau tahu hati kami, dan Engkau tahu juga kerinduan saya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang bukan apa-apa ini untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami ini. Haleluya. Amin. Mari kita mau membaca ya, di dalam 1 Tawarikh 22 ya. Kalau judulnya persiapan untuk mendirikan bait suci. Daud, mari kita baca ya saudara-saudara ya. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Nah, di sini Salomo akan mendirikan bait Allah ya, rumah bait suci atau bait Allah ya. Daud adalah orang tuanya ya, dan Salomo diberi tugas untuk mendirikan bait suci. Nah, bait suci ini juga kita baca di dalam pasal 22 ayat 7 ya. Kata Daud kepada Salomo, "Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku." Sekarang kita baca di 18. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru. Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. 19. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Ya. Di sini kalau kita baca seluruhnya ya saudara-saudara, kita lihat persiapan untuk mendirikan bait suci. Bait suci itu bisa diartikan di dalam rumah Tuhan juga. Bait suci itu bisa diartikan diri kita sendiri ya. Mari kita pelajari mulai dari rumah ya. Rumah itu ada dua macam. Rumah rohani dan rumah jasmani ya. Kalau rumah rohani kita tahu ya, yang kita tidak tahu semua, tapi hubungan kita antara kita dengan Tuhan saja, dengan saya dan saudara dengan Tuhan ya. Coba kalau kita saat-saat ini menghadapi masa-masa yang sulit ya, karena firman Tuhan sudah berbicara. Kalau saat-saat ini kita memasuki masa-masa yang sulit ya, tapi kita percaya kalau Tuhan itu bisa menolong kita, dan kalau kita percaya kalau Tuhan itu kita hidup benar lah, pokoknya hidup benar dan takut sama Tuhan itu, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita ya. Coba kita mau baca di dalam Mazmur 121 ya.
Mazmur 121. Mazmur 121 ya. Tuhan penjaga Israel ya. Aku ayat ke-1 ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ya. Kita ada pertolongan itu selain dari Tuhan, tidak ada ya. Manusia bisa menolong ya kita sama kita, tapi itu semua terbatas walaupun anak dengan orang tua dan selanjutnya itu ada batasnya ya. Tapi kalau kita baca di dalam ayat kedua, pertolongan Tuhan itu ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada siang hari atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, itu baik, Tuhan begitu hebat ya. Kalau kita tubuh jasmani, tubuh rohani kita ini ya dijaga oleh Tuhan ya. Dia akan menjaga kita siang dan malam seterusnya ya, pagi, siang maupun malam ya. Halo. Tapi yang tahu hubungan kita dan Tuhan itu hanya kita dengan Tuhan. Kalau rumah jasmani, rumah rohani itu ya, lebih baik suci ya kita sendiri ya. Jadi kita tahu ya apa yang kita kehendaki itu semata dia, tapi Tuhan itu tahu. Seperti kita ya, seperti contoh kalau kita punya tanaman pohon mangga itu kalau kita lihat lihat batangnya ya, batangnya, daunnya, bunganya juga buahnya ya. Tetapi kita tidak bisa melihat akar itu. Dan akar itu yang menumbuhkan semuanya. Tapi seperti juga kalau kita itu hubungan kita dengan Tuhan di rumah rumah rohani ya kita ya. Ya di bait suci itu kita sendiri. Yang tahu itu hanya Tuhan. Apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan terhadap sesama kita itu hanya Tuhan yang tahu. Sedang suami atau istri aja yang ada di sebelahnya itu kita tidak tahu apa yang kita pikirkan dan apa yang kita perbuat. Tapi Tuhan itu semua tahu ya. Dan kami percaya kalau kita semua bisa mempunyai rumah rohani yang baik, kita akan didudukkan bersama-sama dengan Tuhan ya di dalam surga. Mulai dari saat-saat ini kita duduk bersama-sama, tapi kita juga akan didudukkan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga ya. Itu yang kita idami, yang kita idam-idamkan ya. Sekali kalau kita ini masih tinggal di dunia yang rumah jasmani ya, rumah jasmani itu seperti kita juga dari ujung rambut sampai telapak kaki itu Tuhan tahu. Ya, bisa dilihat ya. Tapi kalau rumah jasmani itu seperti harta kita ya. Harta kita itu juga segala macam ya, seperti rumah dan juga apapun yang kita punyai. Selagi kita diberi kesempatan untuk Tuhan berada di dunia yang fana ini ya, itu kita bisa nikmati lah. Tetapi firman Tuhan berbicara kalau pakailah seisi dunia ini seperti kita tidak memakainya ya. Jadi kita boleh memakai seisi dunia ini, apapun yang kelihatan, apapun yang kita miliki kita bisa pakai. Tetapi seperti tidak memakainya. Karena semua ini fana ya, kita tidak bisa membawa apa-apapun. Kalau kita sudah hari-hari yang baik kita sudah tiba itu tidak bisa membawa apa-apa ya. Selain kita juga membawa apa yang kita perbuat, yaitu rumah rohani ini ya. Rumah rohani itu apa yang kita perbuat itu Tuhan semua yang tahu. Jadi kita harus siap-siap, saya dan saudara juga harus siap-siap ya untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ya, kita bersama-sama secara pribadi juga secara global ya.
kita percaya juga kalau secara pribadi itu kita sendiri, kalau secara global itu Tuhan datang dengan orang-orang sucinya dan membawa kita semua, tidak melalui kematian ya. Saya percaya begitu. Saya percaya kalau pada saat pagi hari ini eh, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, selagi kita masih ada ini, Tuhan semua menilai dan Dia sendiri yang tahu Tuhan. Tuhan yang tahu, tidak ada manusia satupun yang bisa melihat hati kita dan pikiran kita, hanya Tuhan. Ya, saya percaya demikian sedikit firman Tuhan dan semoga jadi berkat sehingga selagi kita hidup di dunia ini kita harus berjaga-jaga dan hidup benar di hadapan Tuhan. Karena masa yang terakhir itulah yang dinilai oleh Tuhan. Jangan sampai kita bermulai dengan roh dan berakhir dengan daging ya. Tapi kita mulai dengan daging dan berakhir dengan roh. Sehingga kita juga bisa ikut di dalam pengangkatan dan Tuhan akan memberikan semua janji-janji, yaitu surga yang indah buat kita semuanya ya. Kita memiliki surga yang indah. Dan sedikit firman Tuhan, semoga jadi berkat buat semuanya. Terima kasih buat kesempatan. Maaf kalau Mama kadang-kadang ada gangguan ya. Terima kasih buat firman yang boleh disampaikan oleh saya pada pagi hari ini. Terima kasih Oma untuk sharing yang disampaikan. Kita disigarkan atau kita diingatkan kembali agar kita membangun rumah rohani kita. Dengan kita membangun rumah rohani kita akan bersama-sama Bapa, bersama Tuhan, pemimpin di surga. Karena kalau kita membangun secara rumah jasmani, apa yang ada dalam kehidupan kita itulah yang kita rasakan, tapi tidak bisa kita bawa pulang atau tidak bisa kita sebagai bekal saat kita pulang, karena jasmani kita tinggal atau kita biarkan ada di dalam dunia, sedangkan rumah rohani itu yang akan kita bawa. Mari Bapak Ibu, semasa masih ada kesempatan, kita bangun rumah rohani kita, tubuh rohani kita, untuk lebih dan lebih lagi menyukai hati Tuhan, sehingga pada saatnya kita boleh bersama-sama ada di dalam kerajaan surga dan kita menikmati janji-janji Tuhan. Terima kasih Oma sudah menyegarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Selanjutnya untuk doa bangsa yang minta tolong Bu Ivon. Silakan Bu Ivon. Baik Pak Lukas, terima kasih. Mari kita mulai berdoa bagi bangsa dan negara kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan perkenanan-Mu serta pelindungan-Mu bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengasihi bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau selalu menyertai. Tuhan yang berserahkan bangsa Indonesia ini ke tangan-Mu Tuhan. Terima kasih kami telah mempunyai pemimpin yang baik yang akan dilantik pada bulan Oktober ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada Bapak Jokowi dan kabinet serta jajarannya dari atas. Engkau telah menyertai kepemimpinan Pak Jokowi Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, meskipun banyak ada konflik atau apapun, Engkau tetap melindungi bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya serta yakin Tuhan, Engkau memberikan hikmat marifat kepada pemimpin yang baru, Pak Prabowo dan Gibran Tuhan, biarlah otoritas kepemimpinan Engkau berikan kepada mereka berdua Tuhan Yesus. Berkati pemimpin kami yang baru Tuhan dan pemimpin dari Pak Jokowi Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu selalu menyertai mereka semua. Nambah juga menyerahkan untuk daerah-daerah semua Tuhan, biarlah Kau sertai, Kau lindungi Tuhan dari apapun yang saat ini musim tidak tentu Tuhan. Kami percaya serta yakin Tuhan, Engkau selalu melindungi kami semua Tuhan.
Kami yang selalu berharap Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini ke tangan-Mu hanya di dalam nama Yesus dan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bu Vendra. Ya, oke, mari kita akan masuk ke ruang breakout room ya.
Shalom Bapak Ibu, pagi. Halo Pak Lukas. Terus, Bivon, Pak Erik, Pak Rona, Pak Darto, Benda. Ini tinggal orang 7, tinggal orang 5. Pak Lukas, Gimana Pak? itu Pak Erik tadi kabur itu. Mana Pak Erik itu? Ada paketan datang Pak. Enggak, Pak Erik tak pindah ke tempatnya Pak Lukas. Soalnya Ya. tadi Ya Tapi nunggu. tak pikir kok kabur-kabur sendiri dari Pak Erik itu. soalnya Pak Heri tadi nggak bisa masuk, nggak tahu kenapa harus dia keluar. Makanya Oh terus ya tak udah. pindah. Mestinya sama Pak Heri, sama Pak Erik tadi. Pak Lukas. Oke. Ya, ini Pak Erik keluar ambil paketan di bawah. Oke Pak. Ayo kita yel-yel ya Pak Lukas. Ya, mari Pak Ibu, kita yel-yel terlebih dahulu. Sebelum kita akhiri fellowship sampai di pagi hari ini. Warga Santeduh, Be strong. From the Lord. be strong the Lord. Keep on praying. Terima kasih untuk semangatnya. Tuhan memberkati. Tuh, doa penutup saya minta tolong Pak Ronald aja. Silakan Pak Ronald, mungkin siapa yang akan minta dukungan dalam doa. Darto ini wis lama tidak bertugas kayaknya. Bu Venda. Iya, Bu Ivon. Siap. Iya, Pak Indarto udah lama nih kayaknya. Iya, Pak Indarto sudah seabad loh enggak bertugas loh ya. Nanti Siap ya Pak. Tugasnya Pak Indarto. Ya, siap ya Pak. Tugas lagi ya. Iya. Oke. Kita kemarin teman gigi kena itu ya KP. Walah. Jadi aku ndak Semoga cepat pulih ya Pak ya. Iya. Kena ke Oke, baik. Terapi di mana Pak? Hah? Terapi apa? Jembai. Di Jembai aja. Dari gigi saya awan itu ternyata diketahui itu sayap kelima yang kena. Apa itu Pak? Sayap kelima. Oh, Saraf tahap nomor 5. 5. Saraf kelima, Bu Ivon. Saraf kelima. Isiannya nama kerennya itu Trigeminal neuralgia. Oh, kalau kita kalau memberitakan firman apa itu pasti sembuh Pak. Iya, percaya. Betul. Iya. Betul Bu Ibadah Ivon. Bu Ivon tinggi, tahu. Iya, betul itu. Ya, aku percaya dekat Tuhan masih ada keselamatan. Oh aku iya. Cuma jadwalnya tak coba dikit aku. Jadi bisa agak BTS itu aja. Jadwalnya tak ubah. Aku kadang pagi nggak bisa agak malam gitu. Jadwal doa. Iya. Ya itu tak sehat hati. Tadi ada mendoakan saya tapi dia ada lebih panjang dikit gitu. Iya. Jadi Ya, paginya cepat sembuh, Pak. Ya udah sembuh ini dapat kemarin tuh sembuh. Ini kita mau kumat lagi. Sama aku ada punya obatnya enak. Saya coba lagi nanti. Iya. Kita kelihatan yang mau gejalanya kan kita sendiri yang merasakan kan. Kita sendiri akan. Oh ini kita mau ke sana lagi. Dulu bagian sini kalau dipegang itu sakit. Ya ini kan sih Kak Bapak. Ini kadang di pites ini jangan diutik ini kadang sakit sampai parah sekali. Kalau enggak kadang seperti ya tepak itu enggak tahu ya. Ya itu ya dari awal mulanya dari kelompok gigi, ke ngantem ke sarafnya. Ya coba didoakan teman-teman juga waktu itu teman-temannya. Yang itu ya itu. Ya kita doakan Pak Ronald yang berdoa ya. Ya. Silakan berdoa Pak. Tadi sudah didoakan lebih Pak. Tidak apa-apa, didoakan penutup. Saya juga enggak. Oke. Pak Ronald minta doa ya. Bu Ivon minta doa apa Bu Ivon? Saya minta ini Pak, doa di pekerjaan Pak belum ada. Ini Januari sampai sekarang belum ada nasabah. Nanti Tuhan kirimkan. Tenang aja, waktunya waktu yang terbaik. Percaya, gitu. Percaya. Bukan, dalam Tuhan itu bukan hitung bulan.
tapi sekali waktunya Tuhan sediakan yang terbaik langsung. Iya, Pak. Amin. Amin. Ya. Targetnya tahun ini 1,2 Pak ya. Ini sekarang Januari sampai Juni ini pasti 90 juta. Nanti Tuhan kasih lebih, Amin. percaya saja. Ya, saya Pak. Ya, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. ya. Kita doa ya. Ya, silakan Pak. Mari kita berdoa, kita satukan hati ya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan, Raja di atas segala raja, dan tidak ada Allah lain di hadapan kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang Yesus, yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Dan kami hanya berharap kepadamu, sebab Tuhan Yesus adalah keselamatan kami, dan Tuhan Yesus juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, pagi hari yang indah Tuhan, kami sudah mendengar isi hatimu, dan sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Oma. Biarlah kami hanya melekat kepadamu. Biarlah kami hanya berharap kepadamu. Sebab apa yang ditawarkan dunia ini adalah sementara. Sebab yang ditawarkan dunia ini adalah fana. Kami tidak mau berharap kepada dunia, tapi kami mau berharap kepadamu Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus yang menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Dan khususnya Pak Indarto Tuhan, kami boleh mengucap syukur Tuhan. Boleh anak-Mu ini kembali bergabung dengan kami dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kerinduan kami Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Pak Indarto Tuhan. Berkati Pak Indarto, urapi, kami percaya apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, untuk giginya Tuhan, sarafnya kami percaya hanya Engkau yang menyembuhkan, memulihkan giginya Pak Indarto. Berikan hikmat kepada dokter yang menangani Tuhan. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur darah Tuhan Yesus, giginya boleh sembuh, giginya boleh pulih, segala saraf-saraf yang tidak baik kami percaya Tuhan Yesus Engkau berkati menjadi sarafnya sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kesembuhan mujizat Engkau nyatakan atas gigi Pak Indarto. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Bu Ivon Tuhan, anak-Mu ini Tuhan. Engkau mengasihi Bu Ivon Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati urapi anak-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, target-targetnya untuk tahun 2024 ini Tuhan. Dia menyatakan bahwa dia punya target 1,2 M. Tapi kami percaya Tuhan Yesus Engkau baik. Engkau menyediakan yang terbaik untuk Bu Ivon, untuk keluarga Bu Ivon, sehingga dia boleh menjadi berkat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Engkau kirimkan nasabah-nasabah yang terbaik yang daripadamu Tuhan, sehingga lumbung-lumbungnya boleh melimpah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati dalam segala usaha pekerjaannya, apa saja yang dikerjakan. Tuhan Yesus Engkau berhasil. Terima kasih Bapa, kemanapun anak-Mu melangkah, kami percaya langkahnya, setiap langkahnya, Tuhan Yesus mengandung janji-janji berkat yang daripadamu. Kami serahkan keluarga Bu Ivon ke dalam tangan-Mu. Engkau memelihara keluarga ini Tuhan Yesus. Proteksi keluarga ini. Tuhan jaga keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga Cik Susan bersama Pak Teguh Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Dimanapun mereka berada, kami percaya Engkau memberkati, mengurapi. Khususnya Pak Teguh, dalam proses kesembuhan kami percaya darah Yesus memulihkan, darah Yesus menyembuhkan. Sehingga ginjalnya, Tuhan Engkau berkati ginjalnya. Tuhan urapi ginjalnya. Ada kesembuhan, ada pertolongan, ada mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga Bu Mia bersama Pak Iman Tuhan dan juga Abel Tuhan. Engkau sayangi keluarga ini, Engkau mengasihi keluarga ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, khususnya Abel Tuhan, Engkau berkati. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan juga hamba serahkan anak hamba Sean Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-bilur darah Tuhan Yesus,
Engkau yang mengurapi Sean dari ujung rambut, ujung kaki, sempurna sehat. Seluruh organ-organ tubuh Sean adalah milik Tuhan Yesus. Kami serahkan pertumbuhan Sean ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu sempurna atas Sean dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga Tuhan saudara-saudara kami yang lain yang belum bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kami percaya apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Yesus Engkau tolong mereka Tuhan. Tuhan Yesus Engkau jamah mereka, urapi mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang selalu kuat, selalu hanya berharap kepadamu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam ekonominya Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan urapi mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat yang melimpah di dalam setiap lumbung-lumbung kami yang Tuhan sediakan. Kami percaya segala kuasa, rancangan yang bukan berasal daripadamu, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan tercurah atas kami kekal selama-lamanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Lama. Ya, thank you semuanya. Tuhan berkati. Ya, cepat sembuh ya Pak Indarto. Setia. Sudah sembuh ya. Pemulihan ya. Oke. Sampai jumpa besok. Ya, Selin ya. Berkati, Selin mari. ya. Oke, yuk.